Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan berbagi salah satu konsep dalam romansa, yaitu seorang laki-laki itu hanya akan mendapatkan wanita yang sesuai dengan levelnya. Meskipun ya, ketika kita ingin belajar atau mendobrak konsep itu bisa saja. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita banyak belajar dan banyak berlatih untuk PDKT sama cewek. Kalau lo bukan seorang yang ganteng atau yang kaya, mau tidak mau effort kita atau usaha kita untuk PDKT ini harus lebih istilahnya harus lebih banyak, harus lebih kerja keras dan effortnya tuh harus lebih berbeda daripada orang lain. Karena kalau kita biasa-biasa saja dan effort kita atau usaha kita itu seperti kebanyakan orang, maka kita nggak akan dapetin cewek yang spesial gitu. Kita itu bisa dapetin cewek yang spesial karena usaha kita juga spesial. Spesial di sini artinya adalah usaha kita itu berbeda dari kebanyakan orang yang rata-rata. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengetahui sebenarnya apa sih hasrat terdalam dari seorang wanita. Salah satu hasrat terdalam dari seorang wanita adalah dia itu punya banyak keinginan. Kalau misalnya kita bisa mengabulkan satu dari sekian banyak keinginan dari cewek tersebut, maka kita sebagai seorang laki-laki akan dikenang semasa hidupnya dia. Dan hal ini juga membuktikan kalau misalnya lo adalah orang pertama yang pacaran sama dia, itu belum tentu lo dikenang. Yang bisa dikenang sama seorang wanita adalah ketika kita itu ngasih pengalaman-pengalaman yang berharga. Kita bisa mengabulkan hasrat atau keinginan dari wanita itu yang terdalam. Nah, menelisik dari hasrat wanita ini sebenarnya ada banyak bro. Tapi di sini gue akan berbagi sedikit aja dulu gitu, biar kalian lebih mudah untuk mencerna. Salah satu hasrat terdalam dari seorang wanita adalah dia itu pengen pergi ke sebuah tempat. Dan biasanya tempat dari wanita ini atau tempat impian dari wanita ini tuh beda-beda. Tapi kalau kita lacak dari psikologi, itu sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa melihat dari backgroundnya dia. Misalnya kalau background dari cewek ini itu dia berada di pedalaman atau berada di daerah yang terbelakang, udah pasti dan otomatis dia itu menginginkan sebuah tempat impian di mana dia pengen pergi ke sebuah tempat yang mungkin rame, yang mungkin fancy gitu. Kalau misalnya dia berada di perkotaan yang mungkin riweh, yang setiap hari itu macet dan lain sebagainya, biasanya dia itu menginginkan sebuah tempat yang tenang, tempat yang damai gitu, tempat yang mungkin agak jauh dari kerumunan, yang santai, yang bisa membuat dia itu tenang. Nah, itu secara garis besar seperti itu, bro. Nah, kalau lo ketemu sama cewek, misalnya lo lagi ngedate, itu yang harus kalian tanyakan adalah kamu punya nggak tempat favorit atau kamu punya nggak tempat impian gitu. Kalau misalnya aku bisa ngajak kamu ke sebuah tempat, kira-kira tempat apa yang pengen kamu kunjungi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tanyakan ketika lo pertama kali ngedate sama cewek. Ketika lo ketemu sama cewek dan lo kayaknya naksir sama dia, lo harus buru-buru untuk menanyakan hal tersebut ya. Itu wajib bro. Jadi lo tanyakan tempat yang pengen dia kunjungi yang mana. Kemudian lo juga bisa lebih spesifik, misalnya kamu kalau makan di mana gitu. Di mana sih kafe atau rumah makan yang pengen banget kamu kunjungi tapi kamu sampai hari ini belum kesampaian. Lo harus nanya tempat-tempat seperti itu bro ketika lo ngedate pertama kali. Agar apa? Agar ketika kita besok ngedate kedua, ketiga, keempat, kita sudah punya data dari cewek tersebut. Oh, si Rani ini dia suka ke tempat ini, suka ke kafe ini, tempat impiannya tuh ini. Sehingga sebagai seorang cowok kita tuh sudah punya database. Kalau kita lagi mau ngajak jalan si Rani, kita kasih ke tempat ini. Nanti ketika lo misalnya ketemu sama cewek lain, misalnya si Putri, lo tanyain hal yang sama. Nanti lo sudah dapat database dari si Putri. Apa sih keinginan atau hasrat terpendam dari si Putri, si Rani, atau si Vicky, atau cewek-cewek yang lain. Sehingga
Ketika lo belajar romansa ini, lo akan lebih mudah untuk memetakan sifat atau karakter dari wanita. Dari tempat yang ingin dia kunjungi saja, kita tuh sebenarnya sudah bisa menebak karakter dari wanita tersebut ya, secara general ya, secara garis besar. Di sisi lain, lo juga bisa menanyakan apa makanan yang dia suka, minuman yang dia suka gitu. Jadi ketika lo pertama kali ketemu sama cewek, lo tuh harus istilahnya sok kepo tentang si cewek tersebut. Dengan garis bawah bahwa lo naksir sama dia ya. Jangan setiap cewek lo tanyain seperti itu. Karena ketika lo nggak punya intensi naksir, ya buat apa lo menanyakan hal seperti itu? Kecuali kalian sedang latihan. Kalau latihan terserah bebas. Tapi ketika lo naksir sama cewek, lo harus sering-sering menanyakan hal-hal yang tentang dirinya. Biar apa? Biar kita tuh punya database tentang cewek tersebut. Oh, cewek ini sukanya ini, dia nggak suka ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita punya kesempatan atau peluang untuk ngajak dia jalan lagi, lo bisa langsung tembak ke database-database yang kita miliki. Nah, kebanyakan cowok ketika ketemu cewek pertama kali itu strateginya lain. Biasanya strategi cowok itu justru dia kalau nggak diem aja, dia itu nunggu cewek yang ngomong gitu. Itu adalah apa ya, ciri kalau lo masih cupu dan lo masih bingung gitu. Kalau ngedate itu apa yang harus gue lakukan? Nah, ketika ngedate itu yang harus lo lakukan adalah lo harus sering-sering memancing cewek sehingga lo itu bisa mendapatkan banyak database dari dia, data-data tentang cewek tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo sudah pancing seperti itu dan tiba-tiba cewek ini banyak ngomong, itu bagus. Karena apa? Kita sedikit bertanya, cewek itu akan banyak menjawab. Itu hal yang sangat bagus. Itu tanda kalau wanita tersebut itu tertarik sama kalian. Ketika cewek udah tertarik ngobrol sama kita nanya kayak misalnya satu kalimat aja ya, misalnya tempat favorit kamu di mana gitu. Dia langsung jawab banyak banget. Nah, itu tanda kalau dia itu udah tertarik, udah nyaman sama kita dalam hal ngobrol gitu. Ketika obrolan kita nih udah fluid, udah lancar sama cewek, ini akan membuka pintu-pintu yang lain, bro. Karena nggak bisa kita membuat cewek satu kali ketemu langsung dia jatuh cinta, itu akan sangat jarang. Apalagi kalau misalnya jam terbang kita itu masih sangat rendah. Jadi intinya ketika lo ketemu sama cewek pertama kali ya, lo harus nanyain hal-hal tentang dia. Dan cewek itu nggak bakalan marah. Dan ini juga bukan pertanyaan yang weirdo atau pertanyaan yang istilahnya cringe, enggak. Karena hampir semua wanita itu suka banget ditanyain tentang dirinya. Asalkan kita tuh menanyakannya itu dengan cara-cara yang halus gitu. Oke, dengan cara yang gue sebutkan itu tadi. Itu satu dari sekian banyak ya. Lo bisa, itu hal-hal basic aja. Lo nanya tempat favoritnya dia, makanan dia gitu. Bisa juga kegiatannya dia, itu boleh. Makanan, minuman, kegiatan, tempat favoritnya dia, tempat impiannya dia. Kalau mau spesifik lo juga bisa nanya kayak misalnya kamu kalau liburan kemana, gimana sih pantai yang pengen kamu kunjungi, atau lo suka nggak daki gunung. Kalau dia suka, nanti lo bisa nanya gunung yang pengen lo daki di mana dan lain sebagainya. Jadi hal-hal basic dulu yang lo tanyain ke cewek. Biar apa? Ya pertama biar cewek itu akan lebih nyaman ketika ditanyain hal-hal basic dulu. Kalau dia udah mungkin ketemu 2 kali atau 3 kali sama lo bisa tuh hal-hal yang mungkin agak lebih privacy, hal-hal yang mungkin agak personal itu boleh. Tapi untuk awal pertama kali lo tanyain hal-hal yang basic-basic dulu aja. Nah, cara ini kalau kalian misalnya ya terapkan ketika kalian ketemu sama cewek siapapun lah, entah ketemu di jalan, entah ketemu di kafe atau dimanapun, dan itu baru pertama kali lo nanyain hal seperti ini, lo itu sudah berbeda dari kebanyakan pria di luar sana. Dan ketika lo melakukan teknik ini, maka lo itu sudah mendapatkan database dari seorang wanita. Kalau lo lakukan hal ini aja ke 10 cewek, maka lo sudah bisa memetakan karakter secara general ya 10 wanita tersebut. Semakin sering lo menggunakan teknik ini, maka lo akan semakin mudah untuk membaca karakter wanita dan PDKT sama cewek. Sebenarnya teknik ini tuh bisa kita kembangkan ya, karena ini teknik dari psikologi. Kalian bisa mengembangkan ini
untuk memetakan klien kalian, untuk memetakan konsumen kalian gitu. Jadi teknik ini sebenarnya teknik yang sangat bagus ya, bisa kita terapkan untuk memetakan user, konsumen, bahkan untuk marketing juga bisa. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin ilmu PDKT yang lebih dalam, lo bisa chat dan juga beli ebook dari Pria Bertumbuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.